sesungguhnya pertarungan lelaki lah nih. Iya. Gimana waktu orang tua tahu Ella jadi atlet tarung derajat nih? Sering sih Bang Digituin dihujat ya? ya. Heeh. Pernah bilang gini, Untuk saat ini Ella udah nikah belum? Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Rekan-rekan semua, ini lagi dan lagi ya kita undang atlet wanita ya. Tapi olahraganya tuh nggak main-main. Kalau sebelumnya ada Muay Thai, nah kali ini ada tarung derajat. iya, tarung derajat. Tarung derajat. Waduh. Ini makin bingung saya. Saya dulu cuma tahu taekwondo, karate. Kemarin ada teman kita Muay Thai. Nah, ini sekarang tarung derajat. Apa lagi nih? Ella boleh dijelasin gak sih lah tarung derajatnya apa sih lah? Tarung derajat nih itu lebih dikenal kayak tarung bebas lah Bang. Tarung ya. bebas. Iya. Oke. Tarung bebas itu mainnya itu ya kayak main tangan sama kaki gitu, kombinasi gitu. Oh, tangan sama kaki aja. Bagian kepala boleh? Boleh. Oh, boleh ya. Tangan sama kaki boleh bagian kepala. Oh, waktu mukulnya boleh. Boleh. Tapi yang main cuman 2 itu aja ya? Iya. Oh, oke. Tapi area yang ininya ngeri banget. Emang gak sakit itu? Mungkin udah terlatih ya Bang ya. Sombong benar. Tapi yang kerennya nih rekan Sago ya. Ini Ella ini gak tanggung-tanggung. Prestasinya juara 3 di PON. Iya, perunggu ya. Perunggu. Wih, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa, ini udah mengharumkan nama Aceh di PON Papua. Perunggu. Wis, itu bangga kali pasti orang tua ya. Masya Allah. Tapi ini kan menarik ya Ella ya. Jadi kan sebagai kaum hawa gitu ya. Ini lagi dan lagi kita luar biasa sih. Ini Ella sendiri gimana bisa sampai terjun ke dunia tarung derajat lah? Coba kasih tahu. Dulu itu memang nggak niat jadi atlet gitu ya Bang ya. Nggak niat Cuman jadi atlet. nggak tahu sih itu habis itu diajak sama kakak sepupu. Kakak sepupu dulu. Ya, Oke. Itu umur 15 tahun masih kelas 3 SMP. Aduh, 3 SMP tapi udah jadi atlet ya. Iya. Saya jadi apa kemarin itu ya? Terus diajak Ella mau nggak masuk ke tarung derajat gitu. Langsung diajak Ella mau nggak jadi latihan tarung derajat Iya, gitu. Terus jawaban Ella apa? Kami tanya apa sih tarung derajat itu? Saya bilang gitu. Ella pertama juga nggak tahu ya. Nggak tahu. Habis itu loh kayak karate gitu. Nggak mau gitu. Saya bilang Takut ya? takut gitu. Nanti iya. takutnya pas latihan itu nanti tumbuk-tumbuk gitu. Tumbuk-tumbuk mukanya bonyok ya kan. Iya. Aduh. Terus nggak apa-apa latihan aja gitu. Habis itu 2 tahun latihan kami tinggalnya cuma 8 orang tuh Bang. Oh, awalnya rame. Berapa Puluhan. orang dulu awalnya? Puluhan? Ya puluhan. Puluhan orang dan akhirnya 2 tahun latihan sisa tinggal 8 orang. 8 orang. Sampai sekarang? Sekarang enggak sih, udah Udah pada tinggal Ella sendiri kan? tinggal sendiri. Oh, berarti tinggal 8 orang tuh dulu. Oke, itu berarti udah SMA ya? Udah SMA. Nah, ini kan terbilang olahraga ekstrim lah. Jadi alasan Ella waktu pas pertama nggak tahu dan akhirnya tiba-tiba kayaknya asik nih. Iya. Apa yang bikin Ella tiba-tiba jadi asik gitu sama tarung derajat ini? Karena di situ di tarung derajat itu ada 2 kelas Bang ya. Oke. Di situ ada tarung sama seni gerak gitu. Oh, kalau Iya. Ella sendiri apa nih? Seni gerak atau yang tarung? Yang pertama tahun 17-18 itu masuk di tarung. Nah, Oke. tarung 2 kali gitu. Itu meraih medali perunggu. Waduh, jangan disepil dulu dong. Terus. Kemudian di tahun 2019 itu baru masuk ke seni gerak sampai sekarang. Oh, oke, berarti sekarang udah seni gerak ya. Oh, berarti dia itu biasanya kalau seni gerak itu dia ngikutin apa sih lah kalau boleh tahu lah? Itu lebih kekompakan sih Bang. Kekompakan. Oh, berarti nanti ada 2 orang sampai 3 orang gitu. Iya. Oke, dan mereka itu kayak ngeluarin jurus kayak gitu? Iya. Seperti itu. Ada rupanya di tarung derajatnya. Ini jujur kita kan mungkin ya yang pelajarannya penjaskesnya pas-pasan ya kan. Kita nggak tahu, paling latihan cuman volley gitu ya kan, bola ya seperti itulah. Tapi kalau ternyata luas juga nih dunia di tarung derajat ini ya. Berarti dulu Ella latihan di mana kalau boleh tahu? Di sekolah MAN 1 Aceh Jaya. Oh, dari Aceh Jaya. Jauh ya lah ya. Dari Aceh Jaya ternyata Ella ya. Berarti
dari Aceh Jaya, wih, dulu di sekolah berarti. Iya. Tiba-tiba dari sekolah dan akhirnya ini bisa berangkat ke Banda Aceh itu sejak kapan? Atau emang Ella sekarang masih di Aceh Jaya nih? Enggak, memang udah di sini. Udah di udah di Banda Aceh. Heeh. Oke, itu sejak kapan pindah ke Banda Aceh ya? Itu pas tahun 2019, Heeh. itu kan udah ngikutin Pora ya Bang, Pora Janto 2018. Oke, Ah. iya iya iya. Kemudian di seleksi tuh, Mm-mm. seleksi atletnya di Aceh Jaya itu 3 orang. Mm-mm. Jadi 3 orang nih, 1 orang yang diambil untuk Oke. mengikuti prapon. Prapon sebelum merangkap Papua. Iya, Woi, dan akhirnya yang terpilih adalah saya. wih, sombong benar. Ini suka nih kayak gini nih. Emang harus bangga kita kan lah ya. Nah, itu kan awal-awal latihan lah. Ada kesulitan waktu pertama kali dengan gerakan atau dengan kan pertama tarung dulu ya. Waktu tarungnya ada kesulitan nggak selama latihan? Tarung sih enggak, tapi pas masuk ke seninya itu sulit karena mungkin belum luwes aja, belum masih gitu, kaku masih gitu. kaku ya. Tapi waktu tarung emang kayaknya suka numbuk orang atau gimana? Iya. Enggak. Berarti emang awalnya waktu pas pertama kayaknya nggak mungkin ya. Pas akhirnya dicoba-coba ternyata udah gampang ya. Sulit nggak sih lah belajar tarung derajat ini lah? Enggak sih. Enggak ya. Oh, ada waktu pas pertama kali latihan yang diajarin Ella tuh apa? Masih inget nggak? Atau SMP dulu? Pertama sih jurus dulu ya. Jurus. Kayak pukulan. Kamehameha jurus. gitu. Enggak ya, bukan ya. Bukan. Oke. Jadi pertama kayak pukulan lurus dulu, kayak hafal-hafal gerakan-gerakan satu-satu, kemudian baru dikombinasikan ke tarung. Oke. Gitu. Berarti dalam tarung derajat ini ada gerakan-gerakan khusus dalam bertarung? Iya. Oh, seperti itu. Berarti gerakan-gerakan yang sudah ditentukan ya. Oke. Berarti hampir mirip karate lah. Hampir sejenis. Hampir sejenis. Hampir. Ya. Sedikit. Nanti kita belajar lagi ya mengenai bagaimana tentang tarung derajat ini ya. Memang cukup menarik ya karena memang Aceh sendiri ternyata kaya nih akan potensi-potensi baik di bidang olahraga ya. Mungkin selama ini Ella kita ketemuan lah lucu juga ya lah ya. Ella lagi senam ya kan. Ella lagi senam ya tiba-tiba bang atlet ya kemarin pakai ini ya rompi ya. Wih, mereka lagi senam di belang Padang ya kan. Ini saya lihat nih. Nih pakai jaket pon nih. Ini jangan-jangan atlet pon nih. Makanya tanya nih siapa nih yang juara pon Papua. Wih. Ngeri. Itu orang tua gimana lah? Setuju dengan Ella jadi atlet tarung derajat ini kan sesungguhnya pertarungan lelaki lah nih. Iya. Gimana waktu orang tua tahu Ella jadi atlet tarung derajat nih? Awalnya sih di pihak sebelah mama sih nggak setuju. Sebelah mama. Sebelah mama nggak setuju. Ayah sih iya aja ya. Kalau kata ayah nggak apa-apa lah, asalkan nggak merugikan orang lain, silakan. Oke, gitu. silakan lanjut aja gitu. Terus gimana akhirnya bisa membujuk mama tuh untuk yaudahlah Ella pengen jadi atlet tarung derajat gitu. Iya. Ya pas pertama ikut tarung itu memang dibilang nggak usah lah ikut tarung itu bonyok-bonyok nanti karena kan orang tua tuh mikirnya kayak apa tuh namanya MMA ya gitu, kayak tonjok-tonjok gitu ya. Ya ditarik-tarik gitu ya. Kayak gitu mikirnya gitu. Kepalanya di ini terus kami bilang nggak apa-apa lah mak, coba aja dulu gitu. Udah pulang bawa medali gitu, lihat dapat juara, dapat mak, saya bilang kan. Juara berapa? Juara 3 mak. Gitu. Ya nggak apa-apa, udah berusaha kata itu yang ayah. apa? Yang juara 3 itu yang apa? Yang tarung. Yang tarung di Aceh Barat. Aceh Barat itu khusus wilayah Aceh Barat. Kejurwil wilayah 1. Wilayah 1. Oh, ada wilayah-wilayah. Jadi pertama kali nih Ella turun itu di Kejurwil itu. Pertama kali dan langsung juara 3. Bukan kaleng-kaleng nih. Aceh Jaya punya barang nih. Jadi luar biasa ya lah ya. Ternyata dari awal turun langsung berprestasi. Berarti di situ mungkin pelatih udah ngeliat ya. Nah, akhirnya kan itu baru sampai ke Jurwil ya. Iya. Itu akhirnya bisa masuk ke yang Aceh Besar?
apa namanya Pora ya? Pora, Ke Pora itu gimana waktu seleksinya? Itu Ella bawa nama Aceh Jaya kah atau tetap Aceh Jaya? Aceh Jaya. Dan pada saat di Pora Ella ada juara? Pora Janto itu juara 1 sama juara 2. Itu udah masuk seni gerak. Oh, tapi itu udah seni gerak. Iya. Juara 1 dan Juara 2. Kok bisa juara 1 dan maksudnya gimana Karena tuh? di seni gerak tuh bisa main 1 orang 2 nomor. Oh, seperti itu. Jadi dapat 2 piala ya. Bonusnya double ya, Lah ya. Keren. Ini jujur luar biasa ya. Berarti akhirnya dari dari tarung derajat ini udah turun pertama kali langsung juara, turun ke Pora langsung juara dan bisa ke PON Papua itu gimana ceritanya, Lah? Pertama itu ya di tahun 2019 ya, 19, habis Pora Janto, kemudian diseleksi di daerah masing-masing gitu. Di Aceh Jaya, masih di Aceh Jaya pada saat itu ya. Terus diambil 1 orang, telepon sama pelatih, Ella bisa nggak ikut prapon katanya gitu. Itu kan memang keinginan saya dari dulu gitu kan. Terus boleh Kang, boleh. Kalau gitu kirim biodatanya gitu. Udah kirim, ya hari Rabu kita berangkat ya katanya gitu. Hah? Hari Rabu langsung berangkat dibilang? hari Minggu di telepon? Hari Rabu siap-siap tuh kita berangkat ke Banda ya gitu. Wih, gimana perasaannya lah pada saat itu? Senang banget, loncat-loncat lah sih mas gitu. Terus ada dibilang ke orang tua nggak gimana? Mak, Ella los mau prapon nih, ada bilang? Ada. Kayak mana perasaan mama kan? Nih mama yang pertama agak nolak nih ya kan. Iya. Pas sudah dibilang mau prapon, gimana perasaan orang tua Ella? Kayak mana ya, beliau cuma diam aja gitu kan, karena posisinya tuh kayak nggak mau jauh gitu, karena kan kalau ikut prapon pasti peladanya tuh agak lama gitu, betul, sampai nanti 6 bulan lah Iyalah, baru pulang pasti, gitu. Jadi akhirnya orang tua antara senang tapi bingung gitu ya. Wih, iya sih, pasti orang tua ya gimana sih. Tapi kalau ayah pasti senang banget ya. Waktu ngopinya anak lu kan. Berarti akhirnya masuklah ke prapon. Iya. Prapon karena kita kan pasti prapon tuh kan di Bengkulu ya. Prapon kemarin di Jawa Barat. Oh, Ella di Jawa Barat. Iya. Yang waktu pas sebelum ke Papuanya. Iya, prapon kan. Jadi, itu di Jawa Barat Ellanya. Oh, oke. Nah, itu menangkan buat bisa ke Papua itu kan harus juara. Berarti Ella juara lagi tuh. Enggak, di situ kami lewat tiket. Tiket maksudnya? Lewat tiket. Jadi nanti ada juara 1, juara 2, juara 3. Jadi 4-nya tiket untuk masuk PON. Oh, gitu. Berarti tiket untuk masuk PON. Berarti alhamdulillah lah ya. Iya. Meskipun gak 1, 2, 3 tapi lolos nih tiket buat ke PON. Iya. Gimana perasaannya lah waktu pas ketika wah menang nih juara 3 bawa nama Aceh? Bangga sih Pak. Bangga ya. Senang banget ya. Iya. Ada nggak sih dalam diri Ella yang bikin Ella tuh wah ini harus menang nih? Apa niatan Ella supaya akhirnya bisa menang di PON Papua pada saat itu? Yang pertama memang latihan yang giat gitu, nggak usah dengar yang orang bilang gitu kan. Karena kan sering memang dijatuhkan sama orang gitu. Jadi teringat ada motivasi gitu. Oh ya, apa tuh? Ini yang paling penting. Apa tuh motivasinya tuh? Motivasinya itu ketika ada orang yang mencela prosesmu, abaikanlah gitu. Karena ketika kamu berhasil, mereka akan bertanya bagaimana caranya. Wow. Gitu. Ini kalau dari samping deh, dari luar olahraga. Sekarang Ella kuliah atau gimana lah? Sekarang sih lagi fokus ke Platda. Lagi fokus Platda. Ada kalau di dunia pendidikan lanjut kuliah enggak atau enggak? Ada rencana tapi buat kuliah. Selesai ini insyaallah. Karena bentar lagi mau PON ya. Lagi fokus ini dulu. Ini berarti turun lagi Ella di PON Aceh sebagai tuan rumah? Turun. Oh iyalah. Pasti incarannya apa nih? Emas dong. Iya dong. Kita doain sih semoga dapat emas ya. Gimana nih persiapannya Ella sekarang buat latihan rutin? Ya. Di mana kalau boleh tahu latihannya sekarang? Latihannya di Kawah Derajat itu di Stadion Harapabangsa. Emang di stadion ya, semua di stadion. Semakon. Semakon. Oh, dekat sekolah ini ya, sekolah olahraga ya. Iya. Nah, nanti kalau tarung derajat
tandingnya di mana? Di Banda? Iya di sini di gedung BMA. Oh, berarti Muay Thai di situ, tarung derajat situ, karate mungkin di situ juga nanti ya. Iya. Oh, semua di situ ya. Iya. Jadi nanti duluan Muay Thai baru tarung derajat. Oh, seperti itu. Iya. Deg-degan gak lah? Apalagi kita tuan rumah gitu lah. Ya deg-degan sih tapi Deg-degan. harus siap Ya, gitu. biasanya Ella apa nih yang dilakuin supaya menekan rasa deg-degan ataupun rasa nervous kayak gitu? Biasanya ada nggak trik ataupun tips dari Ella sendiri? Kalau saya sih percaya diri aja ya Percaya Bang. diri, yakin aja ya. Apalagi kalau misalkan lagi masuk ke arena pertandingan itu Mm-mm. pasti ada nervous kayak Betul. greget gitu ya kan. Terus cara penyelesaiannya Ella biasanya ngapain tuh? Biarin aja lah udah gitu atau gimana? Positif aja lah gitu. Positif aja. Anggap oh saya udah latihan nih berbulan-bulan bertahun-tahun gitu. Iya. Di sinilah saya membuktikan gitu. Ini Oh. anggap aja nih latihan gitu. Latihan terakhir untuk persembahan terakhir ya kan. Keren Bang. Wah, luar biasa sih emang kalau udah bahas tentang prestasi anak-anak Aceh ya, mungkin yang selama ini masih ya kurang ruang buat publikasi, dan ya makanya tim dari Sago TV kita nih pengen nih ngajak-ngajak ngobrol kayak gitu ya kan. Untuk saat ini Ella udah nikah belum? Belum. Oh belum. Usia berapa kalau boleh tahu lah? 24. Oh masih 24, cukup muda ya. Oke. Tapi ini kira-kira ke depan lah abis PON, misalnya PON alhamdulillah kita dapat emas. Next Ella apa lagi tuh? Tetap lanjutin di sini? Biasanya gimana sih? Mau jadi pelatih kah? Biasanya sampai umur batas berapa kalau di PON? Lebih kurang 30-an lah. 30-an ya. Ada target ke ini enggak? Abis PON apa ya? Olimpiade gitu. Mungkin kalau ada rezeki ya Bang ya. Kan rezeki sambung lagi. kalau di Aceh Kak Nurul ya angkat besi ya. Tahun ini beliau alhamdulillah ke Olimpiade. SEA Games pernah turun? Belum ya. Pernah. Asian Games? Belum juga. Tapi kita doain lah nanti. Amin. Semoga bisa sampai ke sana ya lah ya. Luar biasa. Nah, jadi dari SMP, SMA di mana pada saat itu lah? Itu di Satu Aceh Jaya. Oh, tetap di sana juga. Iya. Tetap di Aceh Jaya. Jadi selesai sekolah baru pindah ke Banda Aceh atau gimana? Pulang pergi. Itu udah selesai sekolah langsung ke Banda. Langsung stay sekarang di Banda. Dari Oke. tahun 2019. Berarti dari sebelum PON Papua itu udah, berarti sekarang nih di sini udah kegiatan emang udah di Banda Aceh, udah sewa rumah ataupun udah netap di sini ya. Ya kalau itu sih pulang balik sih Bang ya. Karena nanti kami dikasih tempat penginapan gitu. Oh iya, kan atlet ya. Oke, lah ini kan jujur sangat antusias nih ngelihat anak-anak muda Aceh. Kalau dari Ella sendiri kan buat nentuin akhirnya Ella ya aku udah jadi atlet tarung derajat sekarang. Apa yang membuat Ella akhirnya ya udah terima sekarang udah jadi atlet kayak gitu? Sebenarnya sih memang udah nyaman di atlet ya Udah Bang ya. aman jadi di atlet Memang ya. Dari dulu memang nggak suka nggak ada niat masuk ke bagian olahraga. Sekarang udah terlalu nyaman di sini. Udah terlalu nyaman akhirnya ya udah terlanjur basah lah kalau orang bilang ya. Akhirnya ya udahlah jadi atlet aja terus ya. Karena memang pengen mengembangkan ilmu, apalagi kan ini tingkat nasional ini Bang Betul. ya. Jadi kan ada ilmu-ilmu yang belajar di sini nanti akan dibawa ke daerah. Oke. Berarti next step mungkin Ella bakal jadi pelatih juga. Insyaallah. Ya, karena kan regenerasi lah ya kan. Emang kalau kita bilang jujur terkejut juga nih Ella dari Aceh Jaya gitu ya kan, terbilang jarang lah ya. Maksudnya terbilang jarang, mungkin 1-2 kayak gitu kan. Pada saat itu nggak masuk ke ini kan, ke Semakon itu kan? Enggak kan? Emang murni kepilih karena menang dari Pora ya kan, Pora Janto pada saat itu kepilih untuk ikutin prapon ke Papua kan. Iya. Berarti kan ini salah satu bakat yang ditemukan sebetulnya, bukan karena dari sekolah itu kan. Iya. Berarti luar biasa sih, ini berarti talenta ya itulah
emas yang mutiara yang ditemukan. Weh. Untuk berarti sekarang fokus kegiatan di latihan tiap hari ya? Iya. Latihan tiap hari. Tapi Tiap hari. kemarin Minggu bisa keluar itu pagi-pagi. Itu kecuali hari Minggu, Bang. Oh, hari Minggu Itu dibebaskan. istirahat total. Oh, tapi kalian malah jalan-jalan. Dengar Ketahuan musik. nih di Belang Padang kemarin. Dengan musik di Belang Padang, senam nih. Oh, senam nih. Oh iya, kapan lagi senam ya kan? Iya, luar biasa. Mungkin lah ada nggak yang pengen disampaikan ke teman-teman dari ya yang nonton Sago ini untuk bisa jadi motivasi lah. Ya buat yang masih yang masih pemula itu terus berkarir di bidang olahraga, apalagi ini bentar lagi ada Popda ya Bang ya. Ada Popda ya? Bulan 7 ini. Oke. Ya, buat adik tetap semangat. Terus buat kawan-kawan yang lagi berjuang nih di PON Aceh ini, ya tetap semangat. Terus jangan mau kalah dengan diri sendiri. Ketika kamu merasa lelah, bantu dirimu dengan semangat. Kemudian tetap pada moto kita itu, tetap jadilah dirimu oleh diri sendiri. Insya Allah kita akan meraih juara umum di PON ini. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Keren sih. Semoga aja Ella juga bisa dapat emas ya untuk pertama kali. Tapi target emang emas lah. Iya. Sama pelatih ditargetin lah emas dong untuk nih. Ini 2 nomor mainnya. 2 nomor lagi ya. Oke, emas 22 lah, udah pastilah inilah. Tapi ya yang penting kalau tanpa latihan ya kita kan, kalau kita nggak sungguh-sungguh latihan ya hasilnya juga pasti nggak sungguh-sungguh kan. Tapi kalau kita udah merasa kita sungguh-sungguh, kita udah yakin, ya minimal apa yang kita inginkan pasti tercapai untuk dapat emas, ya kan. Pas pulang dari Papua ada disambut gitu keluarga gimana gitu? Ayah ada dijemput bandara. Ke bandara. Satu kampung. Enggak, keluarga aja sih. Oh, keluarga aja ya. Habis itu pulang ada ketemu gitu sama kepala dinasnya gitu, ada ya? Sama Bapak Bupati kemarin tuh. Bapak Bupati sama Bapak Bupati ada. Masih Bupati Pak Irfan TB. Udah dijamu sama Pak Bupati lah, udah mengharumkan nama Aceh Jaya ya kan. Oke, luar biasa. Baik, terima kasih banyak Ella cerita-cerita singkatnya, tentunya ini biar menjadi motivasi ya tentunya untuk anak-anak muda Aceh ya. Apalagi juga ini atlet yang mungkin selama ini kalau kita bilang ya jadi atlet apa sih, paling udah selesai masanya mau jadi apa, kebanyakan orang kan bertanya. Tapi ya saya yakin pasti mereka ada jalannya sendiri untuk bisa sukses ya. Ya sering sih Bang digituin dihujat ya. Pernah bilang gini, ngapain sih di Tarung Derajat gitu, kan nggak ada masa depannya di Tarung Derajat. Ada yang bilang kayak gitu lah. Ada. Palingan tuh cuma sebentar doang gitu. Waduh, terus gitu. Tanggapan Ella gimana tuh? Saya bilang gini, kan nggak apa-apa, itu kan hobi saya. Justru di Tarung Derajat ini yang sudah mengubah hidup saya dan keluarga saya gitu. Dari awal saya numpang di rumah orang gitu, sekarang udah punya rumah sendiri, saya bilang gitu. Shock jantung gak tuh? Akhirnya dari hadiah itu udah bisa beli rumah lah. Iya, buat sendiri sih. Buat itulah maksudnya udah bisa buat ya. Keren gak tuh? Ya luar biasa sih, udah bisa jadi motivasi ya. Berarti ini siapapun orang itu pasti bisa berprestasi asal ada kemauannya ya kan lah ya. Dan akhirnya Ella juga udah membuktikan sendiri ya. Ini bagaimana dengan prestasinya, udah membanggakan orang tua. Mungkin kalau menang PON Emas Papua ini ada niatan apa gitu? Apa istilahnya kalau berniat hajat apa sih? Ya ada nggak niatan yang baik lah gitu, kalau misalnya menang Papua pengen ini gitu? Kalau menang sih insya Allah membahagiain orang tua gitu. Terus membuka usaha juga untuk orang tua. Kan pokoknya ini nih yang kayak gini nih yang yang
harus kita dukung sih. Oke, baik, terima kasih banyak Ella, Ya, waktunya luar biasa. Sukses terus bersama teman-teman Tarung Derajat. Ini juga ada temennya, siapa namanya temennya? Afwana. Afwana ini juara? Juara 3 di Pomnas. Wih, juara 3 di Pomnas. Suaranya dong. Hai. Malu-malu. Nanti kita kalau Afwana udah juara di PON kita undang ke sini ya. Ya, ditunggu. Target apa nih? Wih kan, ini mas bagi-bagi dong nanti. Tapi beda kelas ya? Ya, Wana tarung. Oh tarung, oh ya, Ella udah ini ya, gerak ya. Oke, nanti kita tunggu aja kalau misalnya si Afwana ini dicatat ya, kalau Afwana emas berarti kita undang ke sini. Boleh ya Sayuti ya? Oke, baik. Terima kasih banyak Turnya, sekali lagi terima kasih Ella, waktunya sama-sama. luar biasa, cerita yang singkat tapi bisa memotivasi anak-anak muda Aceh tentunya untuk bisa berprestasi ya, bisa mengharumkan nama Aceh, membawa perunggu. Ini sayang nih perunggunya di kampung ya. Iya. Di kampung, bukannya nggak mau dibawa di kampung. Nanti bakal kita kasih lihat lah next. Oke, terima kasih teman Sago semua, rekan-rekan Sago yang udah nonton. Jangan lupa di like dan juga subscribe dan juga dukung teman-teman dari PON Aceh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.